رب زدنا عنا ورزقنا فهما. Melanjutkan kaji kita minggu kemarin, kita ulang sedikit 1 menit, 2 menit hingga terakhir. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mayyit fi qabri." Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya yang tanziru ila al-ghalibi, seperti orang yang tenggelam. Yang tanziru da'watan, dia menunggu doa daripada al-haqqu min ibni, orang-orang yang berhak seperti anaknya, atau akhihi, seperti saudara-saudara, atau salihin lahu, dan teman-teman. Faidah khuliqat, bila itu terjadi, faidah khuliqat ahabbu minal dunya wa ma fiha. Seorang mayit, seorang jenazah seperti diberikan hadiah, dia lebih mencintai doa. Kiriman doa itu dia lebih cintai daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi kalau kita mendoakan orang tua kita, ahli kita yang telah meninggal dunia, itu dia sangat senang dan bahagia. Bahkan lebih senang dikirimkan doa, karena dengan doa itu kalau dia diazab, dia dihentikan azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang kedua adalah kiriman sedekah. Kita bersedekah atas ahli waris kita yang telah meninggal dunia. Kita bersedekah 10.000 untuk masjid, 20.000 untuk masjid. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang meninggal, untuk kakek kita yang meninggal. Ini mengacu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada hadis, "Ya 'am, tasaddaq ala mauta." Bersedekahlah kamu atas ahli-ahlimu, orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan sadaqatin ihya'i ayyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, atau dengan kata lain mewakilkan kepada para malaikat untuk membawa pahala sedekah. Malaikatnya banyak. Para malaikat untuk membawa pahala sedekah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Yafrahun asaddu wa yafrahun itu. Orang yang telah meninggal dunia dikirimkan pahala dari kita yang masih hidup, itu dia sangat bahagia. Bahagianya adalah melebihi dia waktu diberikan hadiah waktu hidup di dunia. Kemudian orang-orang yang telah meninggal dunia, karena kita kirimkan pahala sedekah, mereka memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan. Salah satunya adalah
Allahumma ighfir liman nawwir quburan. Ya Allah, berikanlah keberkahan orang yang telah menerangi kubur. Imam Basyarul Fajr dengan kebahagiaan surga. Karena Basyaruna, seperti mereka menerangi kuburku dengan pahala sedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan dengan Islam itu agama yang adil. Kita diberikan kebebasan untuk memilih kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat, mau masuk surga atau masuk neraka. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Inilah yang menjadi acuan yang begitu banyak perkembangan Islam begitu pesat, terutama di dunia Eropa, di benua Amerika, di berbagai belahan dunia. Agama Islam berkembang begitu pesat. Lain dengan agama lain, mereka mendakwahkan agamanya dengan Indomie, dengan uang, dengan jabatan dan sebagainya. Dalam agama Islam, la ikraha fid din. Kita dibebaskan untuk memilih jalan kehidupan kita di dunia, mau pilih surga kelak di akhirat, atau kita memilih neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan jalan kemaksiatan, fujur, atau dengan jalan ketakwaan, wa taqwaha, yang konsekuensinya nanti di akhirat kita akan menuai apa-apa yang telah kita lakukan. Janganlah kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidak dihafal lengkap, tapi depannya saya, atadru man muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di akhirat? Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang banyak amalnya, amal sholat, amal sedekah, tetapi sewaktu ditimbang di mizan, di hadapan hakim yang begitu adil, yaitu Qadi Rabbul Jalil, Allah yang maha adil. Di timbangan itu banyak amal solehnya, rajin salat, banyak sedekah, tetapi amalan-amalan keburukannya juga banyak. Suka berriba, suka menzalimi orang lain, suka makan harta yang bukan haknya. Maka dari itu, amalan-amalan yang dia punya dikembalikan kepada orang yang dizalimi. Bila amal-amalnya, amal kebaikannya telah habis, diberikan kepada orang yang dizalimi, orang yang digibahi, orang yang dibunuh, orang yang dirugikan, maka dosa-dosa daripada orang yang dizalimi itu akan diambil dan dilimpahkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
dalam kehidupan di dunia sekarang ini, berkali-kali saya katakan, hayat di dunia al-amal bila hisab. Kita beramal tanpa hisab sampai nanti kita pergi ke alam akhirat atau alam kubur, alam barzakh, atau di padang mahsyar, di hari pembalasan. Sekarang kita selalu beramal tanpa dihisab. Mau berbuat salah, mau berbuat baik, tidak ada hisab. Walakin fil akhirah, tetapi di kehidupan akhirat, fi hisab wala amal. Di kehidupan akhirat ada pembalasan, tidak ada lagi amal. Makanya selalu kita gaungkan tentang topik kematian, tentang kehidupan akhirat. Mungkin kita ini ada merasa bosan, tapi begitulah kehidupan di dunia ini sebentar saja. Karena dalam ayat Quran dijelaskan, inna yawma inda rabbika ka'alfin sanatin mimma tu'adun. Sesungguhnya sehari di kehidupan akhirat di sisi Tuhan adalah 1000 tahun. Kalaulah kita berumur 60 sampai 70 tahun, anggaplah 90 tahun. Umur Rasulullah SAW 63 tahun. Kalau kita 80 tahun, 90 tahun, itu bonus. Itu kalau kita presentasikan dengan kehidupan akhirat, hanya 1,5 jam saja di kehidupan akhirat. Begitu singkat. Tapi ingat, harus kita jadikan ibrah, harus kita jadikan pelajaran. Di dunia kita punya amal tanpa hisab, tapi di akhirat hisab wala amal. Ada pembalasan tanpa lagi kita bisa memperbaiki amal-amal yang kurang kita lakukan. Janganlah kita puas dengan banyaknya kita beribadah, banyaknya kita puasa, banyaknya kita bersedekah. Orang yang ahli ibadah saja, anggaplah ajaran kiai, ulama, umara, habib, mereka begitu menyesal bila pergi ke akhirat. Walaupun mereka ahli ibadah, karena apa? Karena belum banyak yang mereka lakukan, serasa masih kurang saja. Apalagi kita yang orang awam, Ustaz, saya mau bersedekah tapi tidak punya uang banyak. Sedikit saja kita punya harta, itu haruslah kita syukuri. Para ulama mengatakan, maqala wa kafa khairun, sedikit itu cukup. Maqala wa kafa khairun wa kafuran fa'allah. Ini ulama-ulama mengatakan seperti ini. Sedikit saja cukup dan harus disyukuri. Harus disyukuri daripada banyak tapi membuat lengah. Ini berangkat daripada sahabat Rasulullah SAW, Sa'alabah
Seolah-olah sewaktu dia miskin, dia pergi sholat dengan baju satu. Setelah sholat dia tidak berzikir, langsung pulang karena bajunya hendak dipakai oleh istrinya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Sa'alaba, kenapa sehabis sholat kau tidak berzikir dulu, langsung pulang? Wahai Rasulullah, aku akan berzikir, tapi istriku menunggu di rumah karena baju yang aku kenakan akan dikenakan oleh istri. Dia berdoa memohon kepada Rasulullah SAW untuk didoakan supaya banyak rezekinya, supaya menjadi orang kaya. Tetapi setelah dia kaya raya, enggan membayar zakat, enggan bersedekah. Dia mengatakan ini adalah hasil jerih payahku. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata para ulama, betul, maqal sedikit, maqal wa kafa khairun min kathura fa'ala. Sedikit itu cukup daripada banyak tapi melengahkan. Kita harus bersyukur punya sandang pangan papan. Walaupun orang mengatakan kita orang miskin, tak apa. Karena nanti di akhirat kalau masuk surga, kita akan masuk surga lebih dulu. Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, al-fuqara yadkhulul jannata 500 'am qabla aghniya. 500 tahun, sedikit atau banyak Pak? Sedikit atau banyak? Banyak. Hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau kita ikhlas menjadi orang, ya cukup. Biarlah orang mengatakan kita orang miskin. Tapi kalau kita ikhlas ridha dengan ketentuan Allah, kita akan masuk surga lebih dulu ketimbang orang-orang kaya. Al-fuqara yadkhulul jannata 500 'am qabla al-ghniya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Karena ini memang bukan giliran saya hanya mengisi waktu saja. Kita cukupkan kaji kita sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan hadirin sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup kaji kita dengan doa. Surah Al-Fatihah. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan. Semoga dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
وأبواب السر وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب من أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعزة الفاتحة يا فارز الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.